Bab 2001. Jasper tidak bisa menahan diri dan langsung tertawa. Lorenzo memelototinya. Jasper segera menundukkan kepala. Bahkan tidak berani bernapas kencang. Saat ini, wajah Lorenzo membiru dan ungu. Terlihat sangat jelek. Berpikir selama 7 tahun ini Wiwi yang selalu dia ucapkan. Ternyata nama seekor anjing kampung. Hatinya terbakar amarah. Dewi ini, ternyata mempermainkannya seperti ini. Bayangan 7 tahun lalu yang terlintas di benaknya. Kala itu Lorenzo diburu musuhnya dan melarikan diri ke pegunungan. Dia diselamatkan oleh seorang gadis. Gadis itu kemudian menyembunyikannya di sebuah tempat peristirahatan sementara. Setiap hari merawatnya dan mengantarkan makanan untuknya. Setengah bulan berlalu, tumbuh perasaan murni dan polos, sehingga dia terus menanyakan namanya. Awalnya dia tidak mau mengatakannya. Lalu kemudian karena dibuat kesal olehnya, dia berkata dengan asal, Wiwi. Sebelum sempat bertanya lebih lanjut, musuh yang ingin membunuhnya datang mengejar kemari. Dia tidak ingin melibatkannya. Jadi dia buru-buru melarikan diri. Sejak saat itu keduanya berpisah. Beberapa tahun kemudian, dia tetap mengingat nama itu dalam hatinya dan tidak pernah melupakannya. Ketika posisinya sedikit lebih stabil, dia mengutus orang untuk kembali ke Gunung Breze dan mencari gadis yang bernama Wiwi, tetapi tetap tidak bisa menemukannya. Dipikir lagi sekarang, mungkin Dewi dan Tabib Hansen pindah dari Gunung Breze ke Bukit Oldis. Atau mungkin mereka hanya tinggal sementara di Gunung Breze, sehingga tidak bisa menemukannya. Yang lebih penting adalah, Lorenzo melihat anjing kampung itu. Semakin dilihat, semakin terasa akrab. Anjing kampung berbulu coklat. Hanya punya satu telinga. Ada kalung yang diikat di lehernya. Bukankah ini adalah anjing kecil yang dibawa oleh Dewi 7 tahun yang lalu? Kala itu, hanyalah seekor anak anjing yang baru lahir. Sekarang sudah tumbuh sebesar ini. Ketika dulu dia menanyakan namanya, Dewi tersenyum. Melirik anjing kampung yang ada di sebelahnya. Kemudian mengatakan, Wiwi, lalu anjing kampung itu menggoyangkan ekor padanya. Lorenzo saat itu tidak berpikir panjang, malah bilang namanya indah. Sekarang dipikir-pikir lagi. Di dalam hatinya ada semacam perasaan dipermainkan. Sial, Lorenzo sangat marah, tetapi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini, tidak mungkin ia menyeret Dewi dari tempat tidur rumah sakit dan memukulinya kan. Tuan, Tabib Hansen sudah keluar dari mobil. Jasper mengingatkan dari samping. Lorenzo berbalik. Mengangkat pandangannya. Tabib Hansen turun dari mobil. Di belakangnya ada Dixon yang sedang membawa anjing kampung yang bernama Wiwi itu. Anjing kampung itu memamerkan gigi dan menggonggong beberapa kali ke arah Lorenzo. Tetapi ditakuti oleh mata tajam Lorenzo. Dan buru-buru mundur ke belakang Dixon. Mengibas-ngibaskan ekornya dengan takut. Tidak berani menggonggong lagi. Tuan Lorenzo tidak perlu sungkan seperti ini. Tabib Hansen berkata dengan pelan. Dia masih di rumah sakit. Kamu seharusnya menemaninya. Dia telah melewati masa kritis. Aku kemari bermaksud ingin menyampaikan berita ini pada Anda secara langsung. Lorenzo berkata dengan hormat. Dia pernah bilang, aku harus menghormati Anda seperti aku menghormati ayahku sendiri. Jadi, aku harus datang mengantarkan Anda. Di dalam hati Lorenzo juga ada kerabat yang sangat dia hormati, yaitu bibinya. Jadi dia bisa mengerti bagaimana perasaan Dewi terhadap gurunya. Dengan begitu, ia bisa lebih memahami bagaimana harus melakukan sesuatu untuk Dewi. Baiklah, baiklah. Tabib Hansen tidak banyak bicara, hanya menganggukkan kepala dan menambahkan, punya niat baik sudah cukup. Aku sudah sangat senang kamu datang kemari. Kembali dan temanilah dia. Baik, Lorenzo menganggukkan kepala. Dan secara pribadi menuntun Tabib Hansen masuk ke dalam mobil. Tabib Hansen duduk di belakang. Kemudian teringat sesuatu dan menambahkan sebuah kalimat. Tubuhnya lemah. Jaga dia dengan baik. Itu pasti. Anda tenang saja. Lorenzo tidak banyak berpikir. Dia mengira yang dimaksud Tabib Hansen tubuhnya lemah adalah karena Dewi baru melakukan operasi. Jadi perlu banyak istirahat. Sampai jumpa. Jaga dirimu, Guru. Lorenzo memanggilnya guru. Tabib Hansen sedikit menggerakkan tangannya yang memegang tongkat sambil menatapnya. Tatapan mata yang awalnya ragu-ragu dan khawatir,
menjadi terang dan lebih cerah. Bab 2002, mobil perlahan berjalan menuju arah bandara. Anjing kampung bernama Wiwi ini menjadi lebih diam sejak bertemu dengan Lorenzo. Berbaring dengan patuh di kursi belakang, tidak bergerak, tetap mengibaskan ekornya sepanjang waktu. Guru, minumlah teh hangat dulu. Dixon menyerahkan botol termos teh pada tabib Hansen. Guru sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tabib Hansen menghela nafas dalam. Dulu aku selalu berpikir untuk membiarkan tinggal di gunung. Kukira itu merupakan perlindungan terbaik untuknya. Sekarang malah menyadari, setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Semuanya sudah diatur. Dixon menggaruk kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak mengerti. Anak itu lumayan. Tabib Hansen mengatakan sesuatu pada dirinya sendiri. Melihat langit cerah di luar jendela, senyuman muncul di wajahnya. Dengan peran sebagai seorang ayah tua, Lorenzo kembali ke rumah sakit. Dewi masih belum sadar. Heidi berkata, masalah otak seperti ini pasti akan butuh waktu yang lumayan lama untuk sadarkan diri. Perlu bersabar. Tetapi sebelum sadarkan diri, lebih baik semuanya tetap berada di rumah sakit untuk mencegah jika terjadi keadaan darurat dan komplikasi yang disebabkan oleh perawatan yang tidak tepat waktu. Karena itu, Lorenzo meminta orang untuk menaruh tempat tidur kecil di dalam bangsal, kemudian membawa pakaiannya kemari. Selama 3 hari berikutnya, Lorenzo berada di rumah sakit menemani Dewi. Meskipun dia tidak mengerti cara merawat orang, paling tidak dia bisa menggunakan handuk basah hangat untuk mengelap wajahnya. Tidak berani mengelap tubuhnya, karena dia bisa menjadi tegang dan wajahnya menjadi merah. Tetapi dia setiap saat tetap berada di dalam bangsal dan tidak kemana-mana. Malam ini, Lorenzo duduk di kursi sofa sebelah tempat tidur pasien, menggunakan tabletnya untuk melihat email dan bekerja. Jasper dan Hana di samping pintu. Jasper membawakannya sebuah lampu meja. Tuan, cahaya lampunya terlalu gelap. Bisa merusak mata. Lebih baik gunakan lampu meja. Pada dasarnya, dia bisa menyalakan lampu. Tapi Lorenzo merasa itu bisa mengganggu Dewi. Dia tidak akan bisa tidur nyenyak meski hanya ada sedikit cahaya lampu. Jadi, Lorenzo bekerja menggunakan lampu darurat. Jasper yang tidak tahan melihatnya, kemudian membawakan lampu meja. Bawa pergi. Lorenzo mengerutkan kening. Lampu ini cahayanya tidak menyilaukan, berwarna hangat, sehingga tidak akan mengganggu Nona Dewi. Jasper melaporkan dengan suara rendah. Aku bilang bawa pergi. Lorenzo benar-benar marah. Baiklah. Jasper tidak berani berpikir lagi dan segera membawa lampu meja itu. Lorenzo meletakkan komputer tabletnya, menggosok matanya yang lelah, menoleh dan melihat Dewi yang berada di kasur rumah sakit. Dengan lembut memegang tangannya, berkata dengan lembut, kenapa kamu tidur terus? Sudah 3 hari masih belum bangun. Dewi tidak bergerak, seperti sedang tidur nyenyak. Lorenzo memeluknya dan mencium keningnya, dan rambutnya yang lembut, menatap wajahnya yang cantik, dan mengenang banyak peristiwa di masa lalu. Setelah berbaring, dia berbaring di tempatnya dan perlahan tertidur. Jasper menyelimutinya dengan jaket, lalu bersama Hana keluar diam-diam. Ruangan menjadi sunyi. Di bawah cahaya redup, Dewi yang berada di atas kasur sedikit bergerak, seolah-olah ada yang ingin menyeretnya. Seperti ada sebuah kekuatan gelap yang ingin menahannya ke dalam jurang neraka. Tetapi pada saat ini, ada sepasang tangan yang meraih tangannya tepat waktu dan menariknya ke dalam cahaya. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba terbangun. Melihat sosok yang dia kenal di sebelahnya, hatinya tersentuh. Lorenzo, itu dia, di dalam mimpi. Orang yang menariknya keluar dari jurang adalah dia. Dia sudah tertidur, namun masih memegang erat-erat. Suhu di telapak tangan membawa kehangatan yang indah. Dia menatap dengan tenang, dan mengingat banyak kejadian di masa lalu. Kamu yang menyelamatkanku. Benar, akulah penyelamatmu. Terima kasih. Sama-sama. Tapi kamu tidak seharusnya berterima kasih padaku. Sebenarnya, dia baru saja mempelajari ilmu medis dan tidak ada orang untuk dijadikan eksperimen. Kebetulan dia menemukan orang yang sedang terluka dan bisa dijadikan eksperimen. Guru tidak memperbolehkannya campur tangan dalam penyakit yang rumit dan serius. Sedangkan orang ini
Kebetulan sedang dalam kondisi terluka parah dan seperti akan segera mati. Benar-benar sebuah objek eksperimen yang luar biasa. Bab 2003. Setengah bulan berikutnya, Dewi melakukan berbagai macam eksperimen pengobatan pada tubuh Lorenzo, termasuk akupuntur, pengolesan salep, bahkan memberikannya obat yang dia racik sendiri. Walaupun lukanya diperban dengan kekacauan, tindakannya yang kasar, setiap mengoleskan obat akan membuatnya sakit hati. Tapi dia hanya menggertakkan gigi dan tidak mengatakan apa-apa. Bahkan ada 2 kali kejadian di mana dia kesakitan hingga pingsan. Dewi ketakutan dan dengan panik memberi akupuntur. Kemudian berhasil mengakupunturnya hingga sadar. Dia kesakitan hingga wajahnya menjadi pucat. Seluruh kepalanya berkeringat. Dan masih berterima kasih padanya dengan berkata, "Kamu telah menyelamatkanku lagi. Terima kasih." Sama-sama, Dewi sedang berpikir harus mencari alasan apa dan bagaimana menjelaskannya. Tapi dia tidak banyak berpikir dan malah berterima kasih padanya. Dia segera menghela nafas lega, dan bisa terus menyiksanya tanpa hambatan. Lorenzo benar-benar penurut. Dia bertanya makan obat apa. Dia akan memakan obat itu. Tidak peduli betapa pahitnya. Dia bahkan tidak mengerutkan kening sama sekali. Setiap kali selesai makan obat, dia akan menggunakan suara yang sangat merdu untuk berkata, "Terima kasih." Dia benar-benar merupakan objek eksperimen yang sangat sempurna. Dewi demi membuatnya tinggal lebih lama, bahkan mencuri baju gurunya untuk diberikan, serta mengambil makanan enak dari tempat gurunya untuk diberikan. Itu, hanya dengan memintanya untuk tetap tinggal, maka dia akan tetap bisa menikmatinya sebagai objek eksperimen. Lagi pula, masih banyak masalah medis yang belum dia praktikkan. Misalnya jika seseorang ditusuk pisau 7 hingga 49 kali tanpa mengenai titik vitalnya, apa orang itu bisa mati? Ada lagi, penelitiannya tentang kepentingan estetika. Jika berendam selama 81 hingga 99 hari, apa bisa memiliki payudara dan bokong yang besar? Meskipun menggunakan dia untuk eksperimen ini sedikit kejam, tetapi harus bagaimana lagi? Secara dia hanya memilikinya sebagai objek eksperimen. Pada saat itu, otak Dewi yang berusia 14 tahun semuanya diisi oleh angan-angan. Tetapi, semua di mata Lorenzo adalah kehangatan dan cinta. Karena dia tidak pernah memiliki kontak sedekat ini dengan seorang wanita. Dan tidak ada orang yang begitu tulus merawatnya dan menyelamatkannya. Tentu saja, kecuali bibinya. Ditambah lagi saat itu merupakan masa muda tumbuh dan cinta baru mulai berkembang. Maka dari itu, Lorenzo memiliki perasaan yang aneh terhadap Dewi. Tentu saja, bibit cinta Lorenzo tumbuh sedikit lambat. Sedangkan Dewi, meskipun dia cuek, tetapi ini juga untuk pertama kalinya dia melakukan kontak dekat dengan lawan jenis. Ditambah lagi objek eksperimen ini sangat tampan. Dia juga sangat senang bisa bermain dengannya. Sebelumnya karena amnesia, Dewi lupa dengan semua detail ini. Sekarang setelah melakukan operasi, dia bisa mengingat semuanya kembali. Dia tiba-tiba merasa, dirinya terlihat sedikit jahat. Benar-benar memperlakukan Lorenzo sebagai objek eksperimen. Menggunakan rasa ingin tahu dan penasarannya pertama kali terhadap pengobatan di tubuh Lorenzo, tanpa mempedulikan dia kesakitan atau tidak. Tentu saja, sejalan dengan menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan orang yang terluka, dia juga mencurahkan seluruh hatinya untuk merawatnya. Jika tidak, Lorenzo juga tidak mungkin sembuh secepat itu. Hanya saja, dalam prosesnya sedikit kasar saja. Tetapi Lorenzo yang polos, malah mengira sebagai cahaya penyelamat. Mengingat setiap kata-katanya di dalam hati. Selama 7 tahun tidak pernah melupakannya. Terus menyuruh orang mencarinya. Bahkan muncul dengan sebutan, Wiwi. Mungkin dalam 7 tahun ini, ketika dia memerintahkan orang untuk mencarinya dia berkata pada bawahannya, Wiwi adalah cinta pertamanya, wanita yang paling penting dalam hidupnya. Hanya saja Lorenzo tidak tahu, Wiwi itu sebenarnya adalah nama anjing kampung berbulu coklat dengan 1 telinga yang dia pelihara. Memikirkan semua ini, Dewi pun tertawa. Ia tersentak karena tawa dan mengenai lukanya. Lorenzo seketika terbangun, menatap Dewi. Ia terkejut sesaat, lalu maju dan memeluk dadanya. Apa kamu baik-baik saja? Aku panggilkan dokter.
Ketika dia hendak memanggil orang, Dewi segera memegangnya. Aku tidak. Dewi hampir tertarik dengan ludahnya sendiri. Bab 2004. Kamu kenapa? Barusan aku melihatmu kesakitan. Lorenzo menyalakan lampu dinding, memegang wajah Dewi, melihatnya dengan teliti. Apa karena melakukan operasi, otakmu jadi rusak? Kamu yang otaknya rusak. Dewi tak tahu harus menangis atau tertawa. Aku sedang tertawa. Tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Lorenzo bingung. Tidak apa-apa. Dewi masih belum berani menghadapinya sekarang. Perihal tentang nama Wiwi ini. Dia bertanya dengan cemas terlebih dahulu. Oh ya, cepat berikan ponselmu padaku. Bom yang ada di panti asuhan sudah dijinakkan. Anak-anak baik-baik saja. Lorenzo langsung memberitahukan hasilnya. Jasper sudah melaporkan keselamatan pada bibi Laurenmu itu. Kamu, 118 panti asuhan. Lorenzo melihatnya dengan takjub. Dewi, kamu hebat juga ya. Aku, tenang saja. Aku sudah mengutus orang untuk melindungi anak-anak itu. Mulai sekarang tidak ada orang yang bisa menyentuh anak-anak itu. Lorenzo tidak memberikan Dewi kesempatan untuk berbicara sama sekali. Dewi melihatnya dengan kosong. Dan beberapa lama kemudian baru kembali sadar. Ia dengan lembut berkata, "Terima kasih." Sama-sama. Lorenzo mengangkat sudut bibirnya. Apa masih ada yang ingin kamu tanyakan? Aku, Dewi berpikir sejenak. Lalu buru-buru bertanya, siapa yang melakukan operasiku? Itu, Lorenzo ingin bilang bahwa gurunya lah yang mengoperasinya. Tapi mengingat bahwa dia tidak ingin sampai tabib Hansen mengetahui identitas dirinya. Dia pasti punya alasan tersendiri. Jadi dia mengubah alasannya. Tabib legendaris itu. Hah, Dewi tiba-tiba panik. Dan buru-buru meraih tangan Lorenzo. Kalau begitu, apa dia sempat melihatku? Tidak. Saat kamu berbaring di atas meja operasi, menjalani operasi di belakang kepala, orang itu tidak punya kesempatan untuk melihatmu. Lorenzo menjelaskan secara masuk akal. Bagus, bagus. Dewi menghela nafas lega. Dalam hati berpikir, gurunya hanya melakukan operasi inti. Sisanya diselesaikan oleh orang lain. Jadi wajar jika tidak bisa melihat wajahnya. Beberapa bulan ini dia tidak memotong rambut. Rambut yang biasa pendek sudah tumbuh hingga sebahu sekarang. Dan juga dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, penampilannya juga telah sedikit berubah. Gurunya itu pasti tidak bisa mengenalinya. Memikirkan semua ini, Dewi menghela nafas lega. Tapi kemudian dia bertanya dengan cemas. Kalau begitu, apa Gu? Tabib legendaris itu sudah pergi. Sudah lama pergi, Lorenzo sengaja berkata. Setelah melakukan operasi, dia langsung kembali. Aku minta Jasper membujuknya untuk menunggu sampai masa kritismu lewat. Jasper memohon sangat lama. Dia baru menyetujuinya. Orang tua itu tidak suka keramaian kota. Jadi jangan paksa dia, seru Dewi. Hah, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Lorenzo sengaja bertanya. Orang tua semuanya begitu. Dewi mencari alasan. Lagi pula, dia adalah tabib legendaris. Untuk bisa sampai ke level ini, membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Jadi dia tidak suka diganggu. Benar juga, Lorenzo mengangguk. Apa kalian mengantar dia kembali dengan baik? Jangan-jangan setelah operasi, kalian mengabaikannya. Dewi khawatir mereka tidak memperlakukan gurunya dengan baik. Tahu bahwa orang tua itu tidak suka keramaian. Sudah mengatur tempat khusus di Hotel Taman Oriental. Fasilitas ini hanya bisa diperoleh oleh tuan besar keluarga Wollens. Dan juga, sudah diatur pesawat khusus milik keluarga Moore untuk tabib itu dan murid kecilnya. Juga seekor anjing kampung yang dia bawa. Semuanya diatur dengan sangat baik. Lorenzo sengaja menekankan dua kata ini seekor anjing kampung. Mengangkat kelopak mata menghadap Dewi. Dia ingin melihat apakah makhluk kecil ini memiliki perasaan bersalah atau tidak. Uhuk, seperti yang diperkirakan. Mata Dewi berkedip. Wajahnya juga berubah tidak natural. Dan dia bertanya dengan hati-hati. Dia juga membawa anjingnya kemari. Ya, setiap saat dia membawa kemana-mana. Seperti harta karun berharga. Lorenzo menghela nafas. Dengan sengaja berkata, oh ya. Nama anjing kampung itu juga sama denganmu. Dia dipanggil Wiwi.
Dewi hampir tertarik dengan ludahnya sendiri. Bab 2005. Jangan marah ya. Lorenzo dengan cepat menepuk dadanya dan menghiburnya. Tidak apa-apa punya nama yang sama dengan anjing kampung. Kalau kamu tidak merasa keberatan, aku akan namakan anak anjing Mastil Tibet yang baru lahir itu dengan nama Wiwi. Mastil Tibet lebih berkelas daripada anjing kampung. Tidak perlu. Dewi tersenyum kaku. Tidak. Tidak boleh dipanggil Wiwi. Lorenzo menyipitkan matanya. Berkata dengan serius. Harusnya dipanggil Dewi. Baiklah. Sudah diputuskan seperti ini. Tunggu. Lorenzo. Jasper. Belum sempat Dewi menghalanginya. Lorenzo sudah memanggil Jasper. Ya, Tuan. Mastil Tibet yang baru lahir itu. Bukankah ada satu betina yang belum diberi nama? Lorenzo memerintahkan dengan sungguh-sungguh. Kedepannya, panggil dia Dewi saja. Hah, mulai sekarang. Keluarga Mor punya seekor anjing Mastil Tibet bernama Dewi. Berbulu hitam, sangat garang, dan dari kecil sudah tangguh. Mirip sekali dengan Dewi. Saat ini Dewi tidak bisa melawan. Siapa suruh ketika itu dia mempermainkan Lorenzo. Sekarang dia menggunakan cara seperti ini untuk balas dendam. Dewi hanya bisa menerimanya. Dewi tidak terbiasa tinggal di rumah sakit. Dia ingin pulang lebih cepat. Lorenzo meminta Jasper pergi bertanya pada Heidi. Heidi berkata lukanya sembuh dengan sangat baik. Pulang juga tidak masalah. Yang penting dirinya tetap harus terus ikut untuk merawatnya. Jasper meliriknya dengan penuh arti. Jelas-jelas dia ingin mendapatkan bayaran pengobatan yang lebih tinggi. Apa semua dokter serakah begini? Lorenzo malah tidak berpikir banyak dan dengan senang hati segera menyetujuinya. Heidi segera membawa asistennya. Menyiapkan kotak obat dan peralatan. Ikut keluar dari rumah sakit. Mereka kembali ke villa pinggir laut. Kelly dan pelayan wanita melayani Dewi mandi. Dewi tidak sengaja melihat dirinya di cermin. Rambut bagian belakangnya telah hilang. Dia botak. Terdengar teriakan ketakutan dari kamar mandi. Lorenzo bergegas masuk dengan langkah besar. Dia mengira terjadi sesuatu. Melihat Dewi yang berdiri di depan cermin. Dan Kelly yang memegang cermin di belakangnya. Dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimana bisa melakukan operasi kalau tidak dicukur? Entah mengapa. Melihat Dewi yang marah dan kesal seperti ini. Hatinya malah merasa senang. Seperti ada dendam yang terbalaskan. Tapi ya jangan botak juga. Dewi hampir gila. Dan malah setengah botak. Aku saja tidak keberatan. Lorenzo membelai rambut di dahinya. Keluar. Dewi mendorong Lorenzo keluar. Lalu meminta Kelly untuk mengambil gunting. Kemudian dia langsung mencukur seluruh rambutnya. Setengah botak terlalu jelek. Lebih baik botak menyeluruh. Jadi, setelah mandi, Dewi yang keluar dari kamar mandi, sudah berubah menjadi si kecil berkepala botak. Lorenzo yang sedang duduk di sofa sambil minum teh dan membaca berkas. Mendengar suara langkah kaki. Tiba-tiba ia menyemburkan teh yang ada di dalam mulutnya keluar. Dan batuk tanpa henti. Kenapa? Jelek sekali ya. Entah sejak kapan Dewi bisa mulai mengkhawatirkan penampilannya. Tidak jelek. Sangat imut. Untuk beberapa alasan. Melihat penampilannya seperti ini. Lorenzo tidak keberatan sama sekali dan malah merasa sangat imut. Dewi menutupi wajahnya dengan tangannya. Kamu keluar. Jangan melihatku. Sebelum rambutku tumbuh. Jangan melihatku. Kelly dan satu perawat lainnya menuntun Dewi ke tempat tidur untuk berbaring. Dia sekarang masih sangat lemah. Tidak bisa bergerak terlalu banyak. Tapi dia masih bisa mengambil sebuah bantal untuk menutupi wajahnya. Tidak ada hal lain lagi kan? Lorenzo tidak menanggapi kata-kata Dewi. Dan malah berkata pada dua perawat itu, keluar. Baik, perawat segera keluar. Kenapa kamu menyuruh mereka keluar? Kalau begitu kamu belum selesai bicara. Lorenzo sudah menghampirinya dan langsung berbaring di sampingnya. Mengulurkan tangan. Dengan hati-hati memegang bahunya dan memeluknya. Orang yang biasa berkepala botak. Barulah benar-benar pejuang yang sebenarnya. Apa kamu tidak merasa jelek? Dewi membenamkan wajahnya di lehernya. Tidak berani mengangkat kepalanya. Lumayan bagus kok. Lorenzo sedikit merasa lelah. Setelah berbicara, dia pun langsung tertidur. Beberapa hari ini, dia selalu berada di rumah sakit merawatnya. Setiap malam tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Bab 2006.
Dewi menatap wajahnya yang tampan, lalu melihat lengan yang terluka. Hatinya merasa sedikit terharu. Adegan di mana dia tidak mempedulikan segalanya untuk menyelamatkannya muncul di ingatannya. Dan juga beberapa hari ini, saat Kelly menjaga dirinya yang masih belum sadarkan diri, dia selalu menceritakan detail kejadian itu. Sejak operasinya dimulai hingga sekarang, Lorenzo tidak pernah meninggalkannya, selalu merawat dan menjaganya. Seorang pria yang menghargainya, seseorang yang bahkan tidak pernah menuangkan air sendiri, sekarang malah bisa menyeka wajah dan tangan, menyuapinya obat, bahkan belajar beberapa perawatan medis dasar, agar bisa menjaganya di malam hari. Selain itu, karena sebelumnya Dewi pernah berpesan untuk memperlakukan tabib legendaris dengan hormat, jadi Lorenzo secara langsung pergi mengantarkan tabib itu ke bandara. Semua ini, Kelly sudah menceritakannya pada Dewi. Dewi sangat terharu mendengarnya. Lorenzo tidak mengucapkan kata pun. Dia hanya diam-diam melakukan semuanya untuknya. Cinta sejati ini membuatnya terharu. Tapi, dia juga sedikit bingung. Lorenzo tahu nama anjing itu Wiwi. Apa dia bisa berpikir mengenai hubungan dia dengan gurunya? Apa guru mengenalinya? Memikirkan semua ini, perasaan Dewi sedikit tidak tenang. Apa yang kamu pikirkan? Lorenzo tiba-tiba bertanya dengan suara rendah dan serak. Sebenarnya tabib legendaris itu adalah guruku. Dewi tidak tahan lagi. Ia pun mengatakan kebenarannya. Saat aku berumur 3 tahun, dia memungutku dari kumpulan serigala, kemudian membesarkanku, mengajarkanku ilmu medis, mengajarkanku etika menjadi orang. Dia adalah guruku, dan dia juga adalah ayahku. Ya, aku tahu. Lorenzo memejamkan mata, tapi dia tetap bisa merasakan perasaan Dewi. Orang tua itu berjasa bagimu. Apa yang dia mengenaliku? Dewi bertanya dengan suara rendah. Kamu berharap dia mengenalimu? Lorenzo membuka mata, menatap dengan lembut. Dewi berpikir dan sedikit membuat keputusan. Tidak, aku belum punya pencapaian apa-apa sekarang. Tubuhku malah dipenuhi luka. Kalau dia mengenaliku, dia pasti akan sedih, cemas, gelisah, juga merasa bersalah. Berbicara tentang ini, suaranya sedikit tersendat. Meskipun dia galak dan sangat keras padaku, tapi sebenarnya dia berhati lembut. Kalau dia sampai tahu aku terluka, takutnya dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Tidak seharusnya membiarkanku turun gunung saat itu. Mendengar semua ini, Lorenzo menjadi tersentuh. Dia teringat bibinya. Sama seperti yang dikatakan Dewi, selalu berkata kasar, tapi berhati lembut, dengan keras membimbing dan melatihnya, tapi selalu merasa kasihan dan khawatir di belakangnya. Kamu masih sangat muda ketika turun gunung kan? Lorenzo mengikuti keinginan Dewi dan berbohong. Sekarang kamu sudah tumbuh dewasa, penampilanmu sudah berubah. Mana mungkin dia bisa mengenalimu hanya dengan melihat kepala bagian belakangmu. Lagi pula, matanya juga rabun. Dewi tertawa. Benar juga. Melihat ekspresi yang tampak lega, Lorenzo mengangkat sudut bibirnya. Tunggu kita menikah nanti. Kita kembali menemuinya sama-sama. Ya, Dewi mengangguk tanpa sadar. Lalu berubah pikiran dan berkata, apa? Siapa yang mau menikah denganmu? Dasar kamu makhluk kecil tidak berperasaan. Aku begitu baik padamu. Menghabiskan begitu banyak uang demi kamu. Kamu malah belum bersedia menikah denganku. Kembalikan uang yang sudah kuhabiskan untukmu itu. Lorenzo sudah tahu apa kelemahannya. Cih, kembalikan ya kembalikan. Dewi mengerutkan keningnya dengan tidak senang. Katakan, berapa? Mungkin lebih dari 6 triliun. Lorenzo berkata dengan santai. Aku sudah menyuruh pengacara untuk mencatatnya. Tidak akan dihitung lebih banyak. Kamu tenang saja. Apa yang kamu katakan? Dewi hampir tidak bisa bernapas. Aku juga tidak memakai uangmu. Kenapa bisa sampai 6 triliun? Biaya pengobatannya sudah hampir 400 miliar. Tabib legendaris 200 miliar. Heidi dan rombongannya pulang pergi 200 miliar. Dan juga, apa? Tabib Hansen sama sekali tidak suka uang. Bagaimana mungkin mendapat 200 miliar dari kamu? Tabib itu menolak datang. Jadi harus membayar mahal untuk membujuknya. Lalu, dia mengusulkan agar kita menyumbangkan biaya pengobatan untuk sekolahan di daerah gunung.
Aku sudah minta Jasper untuk mengurusnya. Bab 2007. Baiklah. Itu memang cara kerja guru. Lalu bagaimana dengan 5,6 triliun sisa? Selain dikurangi beberapa pengeluaran lainnya, aku khusus datang untuk menjagamu. Sehingga menutup bisnisku dan kehilangan keuntungan 4 triliun. Lalu, 1,6 triliun lagi adalah upahku. Karena sudah menjagamu. Kamu, ini sangat rasional. Aku sudah menyuruh pengacara mencatatnya. Lagi pula, kamu tidak mau menikah, maka harus bayar hutang. Kalau mau menikah, ini semua urusan keluarga, tidak perlu bayar. Kelak kamu juga akan mendapatkan setengah dari penghasilanku. Kamu bisa berbaring di rumah dan menghitung uang yang tak ada habisnya. Mendengar hal ini, sepertinya menikah dengan Lorenzo sungguh pilihan yang cukup bagus. Kenapa hal ini malah begitu menguntungkan? Hati Dewi sedikit tergerak. Masih ada. Lorenzo tahu bahwa Dewi tergerak. Maka dia menambahkan syarat. Kelak tabib Hansen bisa menyumbangkan uang berapapun dan kemanapun dia mau. Dewi langsung tertawa. Guru pasti sangat senang. Dia menyumbangkan semua hasil biaya pengobatannya. Ya, menggunakan namamu. Tiba-tiba suara Lorenzo menjadi lembut. Apa? Dewi terkejut hingga membelalakkan matanya lebar-lebar. Sama sekali tidak mengetahui hal ini. Jasper langsung mentransfer uang ke nomor rekening yayasan yang disuruh oleh tabib Hansen. Berdasarkan perintah tabib Hansen tertulis donaturnya bernama Dewi. Lorenzo berkata dengan pelan. Jasper merasa aneh. Lalu bertanya pada orang yayasan itu. Ternyata bertahun-tahun ini, tabib Hansen terus-menerus menyumbangkan uang dengan menggunakan namamu. Orang yayasan bilang, mereka pernah bertanya pada tabib Hansen kenapa menggunakan nama ini. Dia bilang alasan utamanya adalah melakukan hal baik. Selain itu, ini adalah nama murid pertamanya. Seumur hidup ini, muridnya itu bernasib sangat malang. Tabib Hansen pun bermaksud memupuk sedikit pahala untuk muridnya, berharap mengarahkan kelak bisa sedikit lebih lancar. Mendengar kata ini, air mata Dewi pun menetes. Lalu dia memeluk Lorenzo dan menangis, hingga gemetar. Lorenzo menepuk-nepuk pelan punggungnya. Biasanya dia jarang bicara, tapi malam ini sepertinya ucapannya sangat banyak. Belakangan ini, dia sering teringat bibinya. Bibinya itu juga sangat memikirkan dirinya sendiri dan terus membuka jalan untuknya. Dengan begitu, dia pun bisa berani menerjang ke depan. Lihatlah, menikah denganku membawa banyak keuntungan. Lorenzo sengaja memperbaiki suasana. Tabib Hansen juga sangat mengakuiku. Benarkah? Dewi sangat terkejut. Kamu sangat arogan. Guru tidak akan menyukaimu. Aku bersikap sangat hormat pada tabib Hansen. Mengantarnya ke bandara secara langsung. Juga melihat anjing kampung peliharaannya itu, yang sekarang sudah bertumbuh besar. Nama Wiwi sungguh tidak cocok untuknya. Dewi pun tertawa keras. Jadi, sebenarnya kamu mau menikah atau tidak? Kalau tidak mau, kamu harus mengembalikan uangku. Kalau mau, setiap hari kamu hanya perlu menghitung uang. Hais, aku pasrah. Menikah saja. Dewi menghela nafas dalam-dalam. Seolah-olah dia luar biasa tak berdaya. Mendengar nada bicaramu, sepertinya sangat tidak bersedia. Lorenzo pun memukul bokong Dewi. Tidak, tiba-tiba Dewi teringat sesuatu. Maka buru-buru berkata, kamu masih belum menjelaskan hubunganmu dengan Juliana. Apa maksudnya gosip itu? Lalu, apa maksud dari foto-foto mesra itu? Masih ada lagi. Tidurlah. Besok baru bicara lagi. Kamu, saat Dewi mau marah, tiba-tiba terdengar bunyi ketukan pintu dari luar. Kemudian, Jasper buru-buru melapor. Tuan, ada hal yang harus aku laporkan. Lorenzo mengerutkan keningnya. Dia menarik tangannya perlahan-pelan dari leher Dewi. Lalu bangun dan memakai baju luarnya. Kamu tidurlah dulu. Aku keluar dulu. Oh, Dewi tidak banyak bertanya. Hanya melihat Lorenzo pergi setelah berpakaian. Saat sampai di depan pintu, dia menoleh dan berkata, ingat, kamu sudah setuju. Apa? Dewi tanpa sadar bertanya. Lalu berkata dengan pura-pura marah. Aku tahu. Bab 2008. Lorenzo pun pergi dengan tenang. Setelah menutup pintu, raut wajahnya langsung menjadi serius. Ivan kabur. Tuan, tebakan Anda sungguh tepat. Jasper berkata dengan terkejut.
Aku baru menerima kabar. Juga sangat kaget. Seharusnya orang-orang monarki yang membuat ulah. Lorenzo langsung masuk ke ruang kerjanya. Sekelompok orang di belakang Pastorico masih belum menyerah. Ya, Jasper mengangguk. Meski kekuatan Pastorico berkurang karena kejadian sebelumnya. Tapi sekarang orang-orangnya masih diam-diam mendekati Ivan. Sepertinya ingin membuat masalah. Lorenzo terlihat meremehkan. Pasar Eropa dan Amerika tidak mudah direbut. Jasper menghela napas. Tuan, apa kita mau? Kita sudah mengangkat senjata. Mana bisa mundur? Lorenzo berkata dengan dingin. Hadapilah sesuai situasi yang sebenarnya. Baik, Jasper mengangguk. Kalau begitu, apa yang mau kita lakukan sekarang? Tidak perlu, Lorenzo berkata dengan datar. Dalam masalah ini, Presiden lebih panik dari kita. Biarkan dia sendiri yang mengurusnya. Kita adalah pengusaha. Hanya melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh pengusaha. Mengerti, Jasper langsung paham. Kalau begitu, jika Presiden mencari Anda dalam waktu dekat ini, aku akan mencari alasan untuk menolaknya. Ya, Lorenzo mengangguk puas. Bagaimana dengan 3 keluarga besar? Belakangan ini, keluarga Kingsley dan Winston sangat tenang. Jasper berkata dengan suara rendah. Keluarga Henderson masih mau berulah. Mungkin karena sebelumnya mereka berhasil membuat gosip tentang Anda, maka mereka pun menggunakan kesempatan ini. Sifat Michael benar-benar tidak berubah. Lorenzo menyipitkan matanya sambil memancarkan aura berbahaya. Tidak perlu mempedulikannya. Biarkan mereka lanjut berulah. Kesalahan semakin banyak semakin bagus. Mengerti, Jasper sangat paham. Namun, kalau tidak dikontrol, takutnya mereka akan semakin bertindak lancang. Nanti mungkin bisa mempengaruhi hubungan Anda dengan Nona Dewi. Dewi bukan orang yang tidak rasional. Lagi pula, aku tidak melakukan apa-apa. Lorenzo malah tidak peduli. Sekarang kalau mau mengungkap kejahatan 3 keluarga besar, maka harus membiarkan mereka berbuat jahat. Mengerti, dalam waktu dekat ini, harus pergi ke negara Maple. Sampah di sana sudah seharusnya dibersihkan. Mengerti, aku akan segera mengurusnya. Lorenzo bekerja sebentar di ruang kerjanya, lalu kembali ke kamar saat pukul 1 subuh lebih. Dewi sudah tertidur. Kira-kira karena baru menggunduli kepalanya, dia masih merasa malu. Maka dia menggunakan selimut untuk menutupi kepalanya, seperti seekor kucing kecil yang bersembunyi di dalam selimut. Melihat sisi menggemaskan ini, hati Lorenzo tergerak. Namun, teringat kondisi luka Dewi yang saat ini sangat serius. Lorenzo pun takut tidak sengaja mengenai luka Dewi. Maka dia langsung tidur di sofa. Dulu Lorenzo sangat pemilih dalam hal tempat tidur. Mungkin karena beberapa waktu ini terbiasa berjaga semalaman di rumah sakit. Ditambah sangat lelah. Sekarang dia malah bisa tertidur pulas di sofa. Dengan cepat Lorenzo pun tertidur. Tidur dengan sangat nyenyak. Saat terbangun di tengah malam, Dewi meraba-raba sisi bantalnya dalam kondisi setengah sadar. Tidak merasakan keberadaan Lorenzo. Dia merasa sedikit sedih. Namun, kemudian menyadari bahwa pria itu tidur di sofa. Dia pun sedikit tersentuh. Dulu Lorenzo begitu arogan. Kalau ada orang yang menyentuh ranjangnya, dia sudah merasa itu kotor. Sekarang pria ini malah langsung memberikan ranjang pada dirinya. Lalu, demi tidak mempengaruhi tidurnya, dia langsung tidur di sofa. Kenapa pria ini begitu bodoh? Dalam hati, Dewi sangat tersentuh. Dia pun membuka selimutnya, bersusah payah turun dari kasur, lalu berjalan pelan-pelan ke arah sofa. Dia ingin menemani Lorenzo, tapi baru berjalan beberapa langkah, tubuh dan kakinya terasa lemas, sehingga dia jatuh ke depan. Untung saja, pada saat ini, lengan yang kuat menangkapnya. Apa yang kamu lakukan saat tengah malam seperti ini? Lorenzo langsung menggendongnya dan membaringkannya di ranjang dengan lembut, lalu sedikit menindihnya. Namun, dia takut akan melukai Dewi. Maka kedua tangannya berada di kedua sisi bahu Dewi, mempertahankan jarak 1 inch. Wajah yang tampan berjarak sangat dekat. Bab 2009. Jantung Dewi berdebar sangat cepat. Dia menatap Lorenzo dengan gugup. Kamu, baru saja dia bicara. Lorenzo sudah menciumnya. Awalnya ciumannya sedikit kuat, tetapi dengan cepat berubah menjadi lembut. Tubuh Dewi terasa aneh.
meleleh di bawah pelukan pria itu. Napasnya juga menjadi menderu. Namun, Lorenzo tidak melanjutkan. Memikirkan luka di bagian belakang kepala Dewi masih sangat serius. Dia pun menyingkir dengan cepat. Setelah membersihkan bekas ciuman di bibir Dewi, dia berkata dengan lembut, "Tidurlah." Kemudian, dia bangun dan pergi. "Kamu mau kemana?" "Ruang kerja." Lorenzo pergi tanpa menoleh. Tubuhnya sudah bereaksi. Dia takut jika terus di kamar ini, dirinya akan sangat menderita. Tapi juga tidak bisa menyentuh Dewi. Melihat Lorenzo pergi menjauh, Dewi merasa sedikit sedih. Dia merasa Lorenzo tidak suka dirinya botak, maka pergi begitu saja. Tidak bisa. Dia harus membuat obat yang bisa menumbuhkan rambut dengan cepat. Saat berpikir sembarangan, Dewi pun perlahan-lahan tidur. Malam itu dia memimpikannya hal yang memalukan. Dia memimpikannya ciuman, pelukan, dan napas menderu Lorenzo. Di dalam mimpinya, dirinya menempel dengan intim ke tubuh Lorenzo, menggigit bahu dan telinga pria itu, seperti seekor anak kucing liar. Saat terbangun, Dewi sangat malu hingga wajahnya memerah. Dulu dia belum siap, maka terus menolak pernikahan. Namun sekarang dia sangat yakin bahwa dirinya sudah punya persiapan mental yang cukup. Bukan demi uang, juga bukan demi membuat gurunya bisa menyumbangkan uang kemanapun. Melainkan karena dia benar-benar mencintai Lorenzo. Mungkin sejak awal perasaan ini sudah tersembunyi di dalam hatinya. Hanya saja, seiring dengan penyembuhan lukanya, kenangan-kenangan indah itu pun perlahan-lahan muncul dalam ingatan. Jadi, merangsang perasaannya dengan kuat. Tidak peduli karena alasan apapun. Sekarang dia ingin menjadi istri Lorenzo dan menghitung uang setiap hari. Memikirkan hal ini, dia merasa sangat senang. Sungguh ingin segera menikah, lalu memasuki kehidupan pernikahan yang entah 100 komputer cukup atau tidak untuk menghitung uangnya. Kalau semuanya diganti ke uang tunai, apa akan setinggi kastil? Oh ya, dia bisa minta bantuan Bibi Lauren, Paman Joshua, dan Brandon. Ya, kelak semuanya satu keluarga. Seharusnya lebih cepat membawa mereka untuk mengenal Lorenzo. Masih ada gurunya. Setelah lukanya sembuh, dia akan mencari hari baik untuk mengajak Lorenzo ke Bukit Oldis, bersujud dan meminta maaf pada gurunya, serta memohon pengampunannya. Semoga gurunya itu bisa menjadi saksi di pernikahan mereka. Oh ya, pernikahan harus dilangsungkan secara tradisional. Juga diadakan di negara Nusantara. Paling bagus kalau di kota Bunaken. Ya, juga bisa diadakan sekali lagi di kota Snowy. Lagi pula, dia mau memotret foto pernikahan di pinggir pantai. Saat kembali ke kota Snowy, juga boleh memotret sekali lagi. Dia mau mengundang semua anak di panti asuhan ke acara pernikahannya, untuk menjadi pengapit ciliknya. Memikirkan pemandangan di mana puluhan ribu anak menjadi pengapit ciliknya, pasti sangat spektakuler. Anak-anak juga pasti sangat gembira. Dulu mereka memanggilnya Mami Dewi. Kelak bertambah satu papi Lorenzo. Ada papi yang bisa melindungi. Mereka pun tidak perlu takut lagi. Oh ya, apa mau melahirkan anak? Melahirkan anak sangat sakit. Selain itu, dengan kondisi tubuhnya, tidak boleh melahirkan anak. Kalau melahirkan anak, kemungkinan besar akan mengancam nyawanya. Namun, kalau tidak melahirkan anak, kelak keluarga Moore tidak akan punya penerus. Lorenzo juga pasti tidak akan senangkan. Memikirkan hal ini, Dewi menjadi sedikit khawatir. Namun, dia mengubah pikirannya. Lagi pula dirinya juga tidak bisa hidup lebih dari 30 tahun. Cepat atau lambat akan meninggal. Meninggal karena melahirkan anak juga bagus. Setidaknya bisa meninggalkan anak untuk Lorenzo. Mungkin saja anak itu bisa menggantikan dirinya untuk melindungi Lorenzo. Ya, diputuskan seperti itu saja. Berpikir sampai di sini Dewi langsung merasa sangat yakin. Membayangkan kehidupannya kelak, seluruh benaknya dipenuhi dengan gambaran yang sangat bahagia. Bab 2010. Pagi berikutnya saat Dewi bangun, sinar matahari masuk melalui sela-sela tirai, membawa kehangatan. Dia menggosok-gosok matanya dan melihat jam dinding. Sudah pukul 9. Tidak disangka dia bangun sesiang ini. Kelly. Dewi berteriak keluar. Lalu Kelly dan dua pelayan wanita lainnya langsung masuk untuk membantu mandi. Tidak lama kemudian,
Karen juga masuk untuk memeriksa kondisi lukanya. Dewi menatap ke arah pintu. Tapi Lorenzo tidak datang. Kira-kira karena baru masuk ke masa-masa pacaran. Dia seperti muda yang baru pertama kali jatuh cinta. Seluruh hatinya penuh dengan Lorenzo. Berharap bisa melihat pria itu begitu bangun tidur. Oleh karena itu, saat ini tidak melihatnya. Dia merasa sangat sedih. Nona Dewi, Nona ingin makan di kamar atau di bawah? Kelly bertanya dengan hormat. Di mana Lorenzo? Akhirnya Dewi tidak tahan untuk bertanya. Sejak pagi, Tuan sudah keluar. Kelly melaporkan. Sebelum pergi, dia mengirim pesan pada kami untuk menjaga Nona dengan baik. Untuk apa dia pergi? Apa dia bilang kapan akan kembali? Dewi bertanya lagi. Ini, Kelly menggeleng. Tuan tidak bilang. Baiklah, meski Dewi merasa sedikit sedih. Tapi yang teringat seharusnya Lorenzo ada urusan yang perlu diurus. Dia pun mencoba memahaminya. Nona Dewi, luka Nona pulih dengan sangat baik. Saya sarankan Nona turun untuk berjemur dan menghirup udara segar. Itu sangat baik untuk kesehatan Nona. Karen memberi saran. Baiklah, Dewi menjawab. Lalu berkata pada Kelly. Aku mau makan di taman bawah. Yah, aku akan segera mengaturnya. Cuaca hari ini sangat nyaman. 20-an derajat Celcius. Tidak terlalu dingin atau panas. Saat pagi hari, tidak ada angin. Duduk di taman dengan disinai cahaya mentari. Lalu makan sambil mendengar suara ombak. Suasana hati Dewi pun menjadi sangat menyenangkan. Pelayan wanita datang membawa berbagai macam sarapan. Semuanya makanan kesukaan Dewi. Sekarang kondisi tubuh Dewi masih sangat lemas. Tidak boleh bergerak sembarangan. Terutama kepala dan tubuhnya masih sangat kaku. Maka hanya bisa bersandar di kursi. Saat pelayan ingin menyuapinya makan, dia malah berkata, tidak perlu, aku bisa makan sendiri. Dia tidak suka dilayani oleh orang. Selain itu, sebagai tabib, dia tahu dengan jelas bahwa rasa sakit juga merupakan indera perasa. Anggota geraknya bisa bergerak. Hanya saja otak dikendalikan oleh rasa sakit itu sehingga menyalurkan rasa sakit ke anggota geraknya, maka menjadi kaku. Asalkan tekadnya kuat, dia pun bisa mengontrol otak dan anggota geraknya. Dewi mencoba makan sendiri, meski gerakannya lamban, tapi dia tetap berhasil makan sendiri. Orang-orang di sekitar sangat kagum terhadap tekadnya. Karen melihat dari jauh, lalu mendesah kaget. Nona Dewi bukanlah orang biasa. Kabarnya, dia juga seorang tabib, kata asistennya. Sebelumnya di negara Maple, aku sudah tahu. Karen tidak peduli, katanya. Racun ular di tubuh Tuan juga dinetralisir olehnya. Pengobatan tradisional sangat mahir dalam menetralkan racun. Namun, dalam hal bedah dan hal lainnya, tetap tidak sebanding dengan pengobatan modern. Itu tentu saja, mempelajari tentang kemampuan medis. Tidak ada orang yang bisa menandingi Dr. Karen. Asistennya memuji. Perkataan ini sungguh palsu. Karen mengerutkan kening dengan tidak senang. Kemampuan medis tabib Hansen lebih hebat dariku. Kemampuan operasinya nomor 1. Kalau begitu, selain tabib Hansen, masih ada tabib dewa. Karen berkata, sudahlah jika tabib Hansen. Namun juga, dia sudah berusia lanjut. Aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Namun, jika ada kesempatan, aku sungguh ingin bertemu dengan tabib dewa. Sebenarnya tabib seperti apa dia, sehingga begitu misterius. Kemampuan medis tabib dewa sangat luar biasa. Seharusnya usianya juga sudah tidak muda. Kabarnya, dia menguasai pengobatan tradisional dan modern. Merupakan ahli medis, multitalenta yang jarang ditemui. Aku berharap suatu saat nanti bisa bertemu dengannya. Dr. Karen masih muda. Kalau berlatih beberapa tahun lagi, mungkin bisa melampaui tabib dewa. Semoga begitu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.